Udah jam 8 kali. Selamat pagi teman-teman. Saya semalam capek sekali tidur. Ya, hari ini kita masih ada 250 sampai 300. Kita mau ke Porto Alegre. Ya, ikuti terus perjalanan. Saya mau mandi dulu. Habis mandi kita breakfast. Let's go, bangun. Ini kita dapat breakfast, bagus banget ini breakfastnya, banyak pilihannya. Ya teman-teman, seperti biasa kita semalam tidur di hotel nih, parkirannya seperti biasa. Kita pagi pengecekan oli, power steering, oli mesin, dan juga radiator ya. Dan kita seperti biasa saya nyalakan dulu kurang lebih beberapa menit, kita cek mungkin di bawah ada tetesan oli atau tidak. Jadi tiap kali saya parkir paginya saya cek ada tetesan oli tidak, karena kita takut nanti kalau seandainya ada tetesan-tetesan oli kita harus monitor. Ya teman-teman, pagi ini saya di Hotel Guri, ada di Peletos, yaitu 250 km setelah perbatasan Cuy. Nah, kenapa kita bermalam di sini? Karena kemarin ada beberapa masalah dengan masalah polisi dengan Pak Sani karena sedang dicuri barang-barangnya, sehingga kita delay 3 jam sampai di sini malam. Yang seharusnya kita mau langsung ke utara, dan pagi ini kurang lebih 250 km kita mau ke Porto Alegre ya, karena besok pagi kita harus ke airport jam 8. Putri Pak Sani yang dari Los Angeles datang melalui Brasil, kita akan jemput putrinya Pak Sani, dan setelah itu kita akan ke Iguazu Falls, yaitu di border Argentina. Itu masih jauh lagi, itu kurang lebih 1000 kilo ya. Saksikan terus perjalanan ini, dan kita akan explore Brasil bagian utara sampai nanti endingnya di Rio de Janeiro. Bravo, every stop of landing. Siap ketemu. Ya, kita siap-siap GPS dulu. Ya, kita harus set up yang sebelumnya. Ya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan Google Map, saya menggunakan Saijik. Ya, Saijik kita harus download dulu peta Brazil. Ya, ini kebetulan di atas gedung tinggi ya. Saijik harus mencari sinyal dulu untuk satelit. Setelah itu kita start. Ya, ini Saijik sudah login. Kita langsung masukkan ke destinasi kita. Kita harus nyalakan lampu ya di sini. Ya, kita pakai Saijik ya programnya. Kita langsung menuju ke Porto Alegre. Ya. Get direction. Ya, dia masih loading road. Ya, kita start. Ya, ini tidak menggunakan internet, tapi menggunakan satelit. 12 menit 260 km ya. Nah, di sini kita ada tulisan getting position. Jadi kita harus keluar mobilnya sehingga kita bisa login ya. Di sini dikasih tahu bensinnya, parkir ya. Ini juga ada electric station untuk isi mobil elektrik. Ayo kita jalan sekarang. Akan meninggalkan Peletos untuk menuju Porto Alegre. Ya, dari Peletos kita akan menuju ke utara sekarang. Inilah kota
yang ada di Brasil. Mobil Pak Sani kurang kenceng tuh. Nah, kita harus berhenti sebentar nih sebelum masuk ke highway. Bahaya kalau nanti kalau buka. Ya, sudah selesai, kita rolling lagi nih. Kita memasukin ke highway BR 116. Ya, sini selalu awalannya dengan BR, mungkin singkatan Brasil kali, 116. Untuk menuju ke Porto Alegre. Ya, kita harus bayar ini 30,5. Kurang lebih sekitar $6. Halo. I don't understand. English, please. I don't understand. Sorry. Ya, obrigada. Thank you. Di sini banyak truk nih karena agriculture-nya banyak, bisnis agriculture, jadi truk-truk muat hasil bumi. Dan truknya besar-besar. Beda sama di Indonesia. Di sini truknya rodanya banyak. Ya teman-teman, kemarin saya isi solar pakai yang biosolar. Harganya kurang lebih 15-16 ribu biosolar. Nah, saya kemarin mau isi yang Pertamina Deck. Itu harganya 6,99, jadi hampir 7. Itu kurang lebih dibagi 5. Jadi hampir 25 ribu lebih, 20 ribu lebih lah. Dan ternyata betul, sekarang tarikannya kurang enak di mobil. Karena kemarin waktu diisi ya keluar busanya. Dan warnanya juga keruh. Jadi teman-teman yang ke Brasil ya, kalau membawa mobil yang common rail mungkin agak sulit di sini karena solarnya jelek. Tapi kalau yang seperti mobil saya tahun 95 yang belum common rail tidak ada masalah. Ya mobilnya tenaganya kurang nih. Padahal saya punya luggage sudah berkurang banyak, sudah agak ringan ya. Tapi karena memang setannya dari solar kurang bagus, saya harus isi besok yang lebih bagus setannya, yaitu setaraf dengan solar deck atau Pertamina Deck di Indonesia, tapi harganya lebih dari 20.000 1 liter. Ya, itulah risiko daripada overland. Kita bisa ngirit tapi dengan mobil yang non common rail. Kalau mobil yang common rail, kalau kita ngirit bahan bakarnya akan bermasalah dengan ecunya. Teman-teman, sekarang siang ini saya berhenti di rest area yang banyak truk-truk. Nah, kita di sini sambil kita ngopi, berhenti dulu kencing. Nah, kita makan di sini. Makanannya ada nasi ya, kebetulan di Brasil banyak nasi. Ya, makannya daging ya, sama nasi sama telur ceplok nih ya Pak, yang gampang. Dan kita juga bawa sambal dari Indonesia. Ya, masih ada 150 lagi kilometer.
di Porto Alegre. Ikuti terus perjalanan kita. Kita mau rolling lagi. Barusan kita makan di tempatnya sopir-sopir, murah sekali. Jadi kita makan berdua, berempat habisnya 150.000. Jadi kurang lebih Iya. satu orang 40.000. Ya, murah sekali. Kita lanjut. Jadi teman-teman yang overland di Amerika Selatan ya, karena kondisinya seperti di Indonesia, di Brasil ya, terutama di Brasil, makan kita jangan di rumah makan yang mewah, di rumah makan yang banyak truk-truk berhenti. Ya seperti di Indonesia, di warung-warung truk, harganya murah meriah dan makanannya cukup enak juga. Ada nasi lagi tadi kita makan. Nah, tol lagi. Nah, kita sekarang bayar lagi. Di sini tarifnya yaitu 2 gardan, 4 gardan, 6 gardan. Jadi dihitung gardan. Nah, kita masuk yang 2 gardan. 2 gardan 30 sekian ya, kurang lebih duit Indonesia sekitar $6, berarti hampir 100.000. Mahal juga nih, 100.000 nih. Thank you. Obrigado. Sekarang saya sudah ada yang bantu bayar tol di sebelah kiri saya ini. Biasanya solo driver susah, jadi sekarang istri bisa bantuin bayar tol. Dari kemarin ke Di 15,3. sebelah kanan saya banyak padi ya, tanaman padi seperti di Indonesia ini. Ya, jadi di Brasil ini mungkin makanan pokoknya banyakkan nasi ya. Tadi juga kita makan nasi siang tadi. Ya, di jalur ini banyak sekali perbaikan jalan nih. Jadi highway-nya dipecah 21 udah berapa kali. Ya, ini kebetulan mungkin highway jalan yang sebelah kanannya belum jadi. Jadi ini kita 2 jalur lagi sekarang. After 600 meters, at the traffic circle, take the second exit. After 300 meters, at the traffic circle, take the second exit. In the direction of Guaiba, and go along BR 116. Take the second exit. Solarnya masih berapa, San? Tangki? Setengah. Oke. Itu masih banyak ya? Yang tangki 1,5, yang tangki 2-nya seperempat. Kalau lihat layoutnya seperti jalan di Sumatera ini. Ya, tol di sini yang membangun tentara. Ini alat-alat beratnya, warnanya loreng-loreng. Di depan sana tuh pohon tapi rata semua permukaannya, itu lebat sekali.
kita lagi mau cari posisi hotel dan tempat makan. Kita sekarang berhenti dulu ke pompa bensin nih. Lambangnya B nih. Nggak tahu ini apa ini mereknya nih. Buffon. Ya warna kuning. Kita mau isi diesel oil. Di sini Solar panggilnya diesel oil. Wow, dieselnya 541, gak mahal. $1.20. Kemarin saya isi $5, lebih sedikit. Ternyata dieselnya lebih mahal, 0,2 sen nih. Sebelah kiri San, diesel Komum San. Sebelah kiri, belakang mobil putih. Belakang mobil putih. Ya biasa kayak di Pantura nih, truk-truk besar isi diesel murah. Awalnya ini ada Bio Solar. Nah, di sini ditanya mau apa? Oh, suruh ke depan. Jadi di sini tidak usah pakai barcode. Tidak usah dibatasin berapa liter, bebas. Karena minyaknya berlimpah. Nah, itu bawahnya bolong. Untuk apa ya ada bolong? Oh, itu untuk ngecek knalpot kali. Wah, bahaya ini. Bisa jeblos kita. Sebelah kiri bolong, bisa jeblos. Makanan-makanan yang di Brasil nih, yang paling bawah kayak lumpia, isinya sosis. Ya ini bakso goreng nih, nggak tahu apa ini. Kalau itu pastel, empanadas pastel itu biasa isinya ayam, ada yang sayur, ada daging. Nah kalau itu semacam roti bakpao tapi dari keju. Ya ini mirip-mirip dengan Asia ini makanannya. Kalau ini nasi sama daging sama telur sama kentang goreng sama sayur. Ya jadi nasi itu istilahnya sini arroz, pecao, patata, parita, algo, bife, pate, tomate. Nah mereka ada kacang hitamnya ini, kayak sup kacang hitam. Ya kita sudah memasukin ke wilayah Porto Please follow the Alegre. route for 2.8 kilometers. Ya ini bangunan-bangunannya cukup lumayan tinggi-tinggi dan ada di sebelah sungai ya, ada bantaran sungai di sini. Ya kita malam ini akan bermalam di kota ini karena sudah 4:30 dan insya Allah besok kita setelah menjemput putrinya Pak Sani kita akan langsung rolling ke Iguazu, tapi karena kurang lebih hampir 1.000 mungkin kita akan tidur di pertengahan ya, mungkin di kota Santa Maria. Nah, ikuti terus perjalanan di Brasil ya, kita nginap di Ibis Porto Alegre dekat airport. Kita parkir di depan lobi supaya demi keamanan dan terlihat banyak orang. Jadi parkir pun juga harus hati-hati di bawah lampu dan bisa terlihat oleh banyak orang karena di sini bahaya sekali daerah sini. Ya nanti kita lapor ke reception minta parkir, kalau bisa parkir gratis karena kita nginep semalam.